Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pranaja Servis HP. Oke, di kesempatan video kali ini ada tab Advan S7C. Di sini saya terima dalam keadaan mati, tidak bisa dinyalakan. Ya, kita coba charger dulu ya. Dan ini kita sama-sama lihat, setelah saya coba charger ternyata tidak ada logo dari baterai sedang terisi ya. Jadi kita pastikan di sini mati ya, tidak bisa dinyalakan. Untuk selanjutnya kita akan coba bongkar terlebih dahulu. Dan ini kita langsung buka dari kaparnya ya. Nah, ini untuk seri tab Advan S7C ini bisa diperhatikan tipenya. Jadi yang saya terima kali ini mati. Sebaiknya kita akan coba bongkar. Kita akan lepas bautnya. Setelah nanti kita lepas bautnya, baru kita akan lihat kondisi mesinnya ya. Oke, setelah kita lepas bautnya, kita bisa buka, kita congkel seperti ini. Mudah sekali untuk pembongkaran di tab Advan S7C. Awal dari kasus ini tiba-tiba mati ya, karena kehabisan daya dari kronologi yang punya. Setelah itu HP ini tidak bisa dinyalakan, apalagi jika di charger tidak bisa ya. Dan ini kita langsung bongkar, dan ternyata ada satu baut belum saya buka ya. Jadi jika kita temukan kasus yang mati, kita bisa bongkar langsung dari penutup belakang. Kemudian kita lihat di sini, kemungkinan besar dari daya baterainya terlalu kosong, dan kita akan coba pancing dulu ya. Nanti kita akan sama-sama lihat. Kemudian kita nanti coba tes menggunakan power supply ya. Sebaiknya kita siapkan dulu solder, kemudian kita lepas dulu dari positif negatif kabel baterainya ya. Karena kita akan ukur menggunakan apogee digital, kemudian nanti kita akan coba tes menggunakan power supply apakah HP ini bisa hidup. Ya, ini kita langsung lepas dulu dari kabel baterainya. Jadi jika nanti baterainya terlalu kosong dayanya, baru kita coba cas secara manual ya, menggunakan power supply atau desktop juga bisa. Yang jelas di sini sudah saya lepas positif negatif kabel baterainya ya. Kemudian kita coba ukur di setelan 20 volt. Nah, begitu saya coba ukur. Di sini tidak ada nilai ya. Saya berusaha untuk mengukur di bagian baterai. Untuk apogee digital saya kurang respon. Yang jelas di sini sudah saya ukur. Kemudian kita coba langsung charger, kita ukur di positif negatifnya di PCB ya. Dan ini setelah saya ukur di sini masih belum keluar tegangan atau nilai 4,2, bisa juga 3,7 atau 3,9. Jika HP-nya normal berarti ada nilai 3,9 sampai 4,2. Namun secara kebetulan di sini untuk apogee digital saya kurang respon ya. Jadi teman-teman bisa ukur langsung dari positif negatif di jalur PCB-nya ya. Kemudian dicolok cas, langsung diukur dengan setelan 20 volt. Nanti ada tegangan masuk dari konektor baterai, maksud saya dari konektor cas keluar dari konektor baterai ya.
itu akan menghasilkan nilai 3,9 sampai 4,2. Namun di sini berhubung aponya kurang respon, jadi saya buat kabel jumper seperti ini. Kita akan coba hubungkan menggunakan power supply. Nanti kita akan sama-sama lihat apakah HP ini bisa nyala atau bisa dihidupkan. Nah, ini untuk positif negatifnya saya tempelkan, kemudian kita coba tekan tombol power ya. Di sini kita coba menggunakan power supply. Kita tahan tombol power dan kita akan pastikan di sini sudah ada gerakan di jarum ampere power supply-nya. Dan saya ulangi lagi, dan di sini bisa diperhatikan sudah ada logo Advan. Berarti HP ini masih dalam keadaan normal, bisa dinyalakan menggunakan power supply. Dan bisa kita ambil kesimpulan menggunakan baterai tidak bisa dinyalakan. Kemungkinan dari daya baterainya terlalu kosong atau kurang. Jadi tidak kuat untuk melakukan booting menggunakan baterai ya. Dan setelah kita menggunakan power supply seperti ini, bisa dinyalakan, bisa tampil ke logo Advan. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini sudah muncul ke aplikasi ya. Jadi yang jelas di sini sudah kita coba menggunakan power supply, ternyata HP ini normal saja ya. Namun di sini yang jadi masalahnya tidak bisa dinyalakan saat menggunakan baterai ya. Jika tidak bisa menggunakan baterai, kemungkinan besar dari daya baterainya terlalu kosong. Dan kita coba langsung cas secara manual menggunakan power supply seperti ini. Kita tempelkan saja di positif negatifnya dan kita setel langsung di 3,9 ya. Yang penting power supply-nya tidak jelek. Dan ini sambil kita tempelkan positif negatifnya, baru kita diamkan beberapa saat ya, supaya baterai ini bisa terisi. Karena untuk baterai yang seperti ini sering kali ngedrop, dan di sini bisa diperhatikan dari ampernya sudah jalan seperti ini. Jika baterai sudah terisi, secara otomatis dia akan seperti ini ya, langsung jarum ampernya menurun ya, karena terisi daya di baterainya. Dan ini sudah beberapa menit saya diamkan, saya cas secara manual di baterainya. Kemudian kita akan coba langsung pasang kabel baterainya, kita solder, atau sebelumnya kita coba shotgun. Maksud saya kita kejut dengan 12 volt ya, untuk mempercepat atau mempermudah pengisian secara instan ya. Jadi sudah saya kejutkan di baterainya menggunakan tegangan 12 volt, dan kita langsung pasang untuk kabel positif sama negatifnya, kita solder langsung. Dan nanti kita akan sama-sama lihat apakah bisa nyala setelah kita kejut sampai kita cas secara manual ya. Dan ini sambungkan dulu untuk chargernya, apakah bisa ngecas. Kayaknya di sini di konektor casnya agak longgar sedikit. Jadi kita maksimalkan dulu di bagian baterainya, kemudian nanti kita akan cek yang lain ya. Jadi ini sudah saya coba untuk charger yang lain, masih belum bisa ya, karena ini posisinya sekarang tidak bisa dicas. Dan ini untuk konektor chargernya agak sedikit longgar ya. Jadi nanti kita akan perbaiki. Yang penting sudah kita lakukan kejut baterai dengan power supply. Kita cas secara manual, kemudian kita kejut dengan tegangan 12 volt.
Ini belum bisa ya. Jadi sebaiknya kita coba cek di bagian konektor charger. Di sini teman-teman bisa lihat di konektor chargernya saya akan coba solder kembali ya di bagian kaki-kakinya. Dan kemungkinan besar di sini belum terkoneksi secara baik ya. Jadi teman-teman bisa usahakan dulu di bagian konektor charger sebelum kita ganti atau kita ukur nilainya ya. Teman-teman bisa langsung solder kembali di bagian kaki-kaki atau pinnya di sini. Yang saya lihat di sini pernah di servis ya di bagian konektor chargernya. Karena yang saya lihat di sini bekas korosi ya. Di sini pernah di servis di bagian konektor charger. Yang jelas saya lihat di sini sudah kena jumper ya. Ada satu jalur yang putus kemudian disambung menggunakan timah. Dan ini langsung saya coba cas. Kita akan ukur dulu dari tegangan bibasnya atau positifnya. Di sini saya coba ukur, ternyata sudah ada 4,1 ya atau 4,2. Jadi untuk input dari konektor casnya sudah keluar 4,1, berarti sudah aman ya, sudah bisa ngecas setelah saya coba solder. Dan ternyata ini sudah ada logo Advan. Dan teman-teman bisa lihat di sini untuk daya baterainya 0% ya. Jadi kemungkinan besar di jalur atau kaki dari konektor casnya tidak nyambung. Setelah saya coba solder ulang di bagian kaki-kakinya, ternyata sudah ada nilai ya. Namun di sini belum bisa dinyalakan karena daya baterainya terlalu kosong. Kita sambil charger ya. Posisi sekarang kita coba charger dan alhamdulillah sudah bisa hidup seperti ini. Nanti kita akan sama-sama lihat persenan baterainya apakah bisa bertambah. Nah, teman-teman bisa lihat di sini 0% ya, berarti belum ada daya yang masuk. Sekali lagi teman-teman bisa lihat di sini masih 0% ya. Jadi kemungkinan besar daya baterainya terlalu kosong. Kita coba cas secara manual lagi. Kemudian kita coba langsung nanti setelah kita cas ya. Kita coba yang kedua kalinya di sini sambil kita cas, saya diamkan saja beberapa menit, kemudian kita pasang kembali ya. Yang jelas di sini sudah bisa ngecas karena tadi setelah saya solder ulang di bagian kaki-kakinya di konektor cas, ternyata sudah bisa ngecas ya. Dan ini saya fokuskan untuk charger secara manual ya, menggunakan power supply. Kita diamkan beberapa menit, kemudian kita pasang lagi. Apakah bisa dinyalakan menggunakan baterai? Yang jelas di sini untuk masalah di bagian charger sudah bisa kita atasi. Yang jelas tadi sudah kita solder ulang di bagian pin atau kaki di konektor cas dan alhamdulillah sudah bisa ngecas ya. Dan ini kita pasang lagi di kabel positif negatif bagian baterainya. Langsung kita coba charger ya. Tadi kan sudah kita lakukan cas secara manual dan ini masih bisa dicas ya. Jadi teman-teman bisa lakukan pengecasan secara manual dan di sini bisa diperhatikan 5% ya. Setelah saya charger beberapa menit. Dan kita langsung coba nyalakan. Wow, ternyata di sini untuk tampilan LCD-nya agak sedikit bergaris ya. Kemungkinan ini dari fleksibelnya. Yang jelas di sini sudah bisa hidup. Kita coba lakukan
charger juga bisa ya. Jadi di sini kita sudah fokuskan di bagian konektor cas, sudah kita solder ulang. Namun di sini setelah hidup malah LCD-nya bergaris ya. Jadi kemungkinan besar juga di bagian fleksibel LCD terjadi kelonggaran ya. Dan ini sambil saya coba perbaiki dari fleksibel LCD, saya benerin dulu ya. Oke, sebaiknya saya coba lepas dulu dari kabel baterainya. Kemudian saya coba lepas di fleksibel LCD ya, karena tadi sudah kita lihat LCD-nya berbayang. Kemudian ini saya pasang lagi. Bisa juga untuk tampilan LCD putih atau bergaris itu ada satu atau ada beberapa jalur yang putus ya. Jadi teman-teman juga bisa ngeceknya di fleksibel jika terjadi kasus yang sama ya. Ya, ini sudah ada logo Advan. Sudah saya coba nyalakan menggunakan baterai, masih bisa ya. Ya, teman-teman bisa perhatikan di sini masih hitam putih untuk tampilan di LCD-nya. Nah, begitu saya coba tekan-tekan di bagian konektor cas, terjadi seperti ini ya, bisa diperhatikan. Ini juga masih membingungkan antara konektor cas atau dari fleksibel ya. Yang jelas di sini kayaknya dari fleksibel LCD ya. Yang saya lihat di sini begitu saya tekan di bagian konektor cas, terjadi perubahan seperti ini ya. Yang jelas di sini sudah bisa teratasi, namun saya akan cek di bagian fleksibel nanti. Setelah HP ini mati, kemudian saya coba fokuskan di bagian konektor cas, sudah bisa normal seperti ini, namun ada masalah baru di bagian fleksibel LCD. Di sini agak terasa hangat ya. Kemungkinan besar juga ada konsleting di bagian konektor cas. Namun saya rasa di sini di bagian fleksibel LCD yang bermasalah ya. Nanti saya akan coba cek dulu. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa membantu bagi teman-teman semua. Di kasus Advan S7C, kasusnya mati, tidak bisa dinyalakan, sekarang sudah bisa teratasi. Oke, saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.